Bagaimana mungkin sebuah aturan yang ada secara konstitusional menjadi ketakutan buat bangsa ini, menjadi ketakutan buat pemerintah, menjadi ketakutan buat orang-orang tertentu? Nggak boleh dong. Kalau memang kemudian hak angket itu identik dengan kerusuhan, hapus aja dari konstitusinya, gitu loh. Kalau kemudian melaksanakan apa yang termaktub dalam konstitusi, kita khawatir, ya hapus aja. Wah, di sini ada berita yang cukup mengejutkan ya. Di sini bongkar kecurangan Timnas Amin siapkan Ari Yusuf Amir, Hamdan Zulfa, Refli Harun, dan 1000 advokat. Wow, di sini kayaknya akan ada kejutan terus ya sampai besok menjelang putusan di MK. Nah, di sini bahkan juga menyiapkan 1000 advokat dari Timnas Amin di sini, yaitu untuk pada sengketa Pilpres. Ya, setidaknya setelah hasil pengumuman resmi dari KPU lah. Di situ bahkan ada dugaan yang seharusnya di situ juga diluruskan dan tidak menjadi isu liar dan harus juga dibuktikan. Makanya di sini Timnas Amin menyiapkan advokat yang sangat banyak sekali di sini. Nah, dari sini bahkan pada waktu lalu ketika acara di LC, bahkan juga Adian Apitupulu di sini juga sama, hak angket terus berjalan dan bahkan juga semakin solid dan juga semakin kompak di sini. Dan bahkan di sini ya setidaknya ada ketakutan lah, yaitu digulirkannya hak angket. Seperti ini video dari Adian Apitupulu. Kalau memang kemudian hak angket itu identik dengan kerusuhan, hapus aja dari konstitusinya, gitu loh. Kalau kemudian melaksanakan apa yang termaktub dalam konstitusi, kita khawatir, ya hapus aja. Bersidang lagi MPR-nya, diamandemen lagi pasal itu. Bagaimana mungkin sebuah aturan yang ada secara konstitusional menjadi ketakutan buat bangsa ini, menjadi ketakutan buat pemerintah, menjadi ketakutan buat orang-orang tertentu? Nggak boleh dong. Konstitusi itu tidak boleh menakutkan buat rakyat. Orang di aturan yang kita bersama kok. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh penyuka ombak, hak angket itu ada dalam konstitusi dan dijamin undang-undang. Jika hak angket dianggap menakutkan, ya dihapus aja. Adian Apitupulu. Nah, di sini menurut saya sangat bagus sekali ya, daripada berdemo kesana kemari, mendingan ya di hak angket di sini. Menurut saya sangat bagus sekali, apalagi pada waktu lalu ketum dari PDIP Megawati di situ mendukung hak angket tanpa adanya pemaksulan di situ. Menurut saya sangat bagus ya, walaupun ada ya beberapa oknum tertentu yang memanfaatkan situasi hak angket untuk pemaksulan dari Presiden Joko Widodo. Tetapi di sini ditegaskan dari ketum PDIP sangat berhati-hati juga, yaitu menggulirkannya hak angket di sini supaya tidak ada yang menunggangi terlebih untuk pemaksulan dari Presiden. Yaitu di sini murni untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres, untuk penyelidikan dugaan kecurangan di Pilpres di sini. Jadi memang menurut saya hak angket di sini ya sangat diperlukan, dan opini masyarakat yang berkembang bisa terjawab di hak angket di sini. Kalau tidak ada kecurangan TSM ya berarti harus kita terima dengan legowo lah, intinya seperti itu. Nah, di sini bahkan juga pada waktu lalu, yaitu dari Henry Yosodiningrat, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, bahkan juga di sini setidaknya mengomentari tentang manuver yang sungguh-sungguh di luar dugaan dari Presiden Joko Widodo. Tapi setelah dia berkhianat, dia meninggalkan dia lebih memilih untuk dinasti kekuasaan dia, ya. Kemudian menjadikan anaknya, mengorbankan semuanya. Dia bukan kader. Jadi di mata saya Jokowi itu adalah pengkhianat, bahkan melakukan suatu kejahatan demokrasi yang dia lakukan. Nah, jadi di sini bahkan juga secara tidak langsung Henry Yosodiningrat di sini sudah tidak mengakui kalau Presiden Joko Widodo kader dari PDI Perjuangan. Nah, jadi di sini menurut saya juga sudah keren ya. Berarti di sini juga akan ya melawan, yaitu di MK, yaitu tentang dugaan kecurangan Pilpres 2024.
sangat wajar sekali ketika tidak terima hasil pemilu ya, ada pengajuan gugatan di MK dan juga diusulkannya hak angket di sini. Menurut saya juga sangat wajar sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Ketika Jokowi lakukan intervensi terhadap hukum dan pelaksanaan pemilu, Jokowi pengkhianat dengan dinasti kekuasaannya serta melakukan kejahatan demokrasi. Dari sini, dari Yeyen, Jokowi tidak pernah berubah, kalian aja yang baru nyadar. Apa ya, seperti itu ya. Kita aja yang sadarnya sangat lama sekali. Anaknya ya, di sini dari Ronin, betul keluarganya Jokowi ada banyak. Aduh, apa bisa aja lu gaspol. Ya, seperti itulah. Nah, di sini bahkan saya juga penasaran ya, kira-kira seperti apa ya komentar dari Adian Apitupulu di sini. Kira-kira kapan ya hak angketnya? Semoga anggota dewan nggak pada masuk angin. Ya, hak angketnya di situ juga bersamaan ya, yaitu setelah dibacakannya hasil rekapitulasi resmi dari KPU dan pemenangnya siapa. Di situ akan berbarengan intinya hak angket dan juga gugatan di MK. Nah, dari sini saya juga sangat penasaran ya, 1000 loh di sini, yaitu 1000 pengacara. Wow, sangat banyak sekali loh ini 1000. Ya, semoga saja muat lah. Nah, di sini yaitu juru bicara Timnas pemenangan Anies Baswedan Muhaimin, Iwan Tarigan mengungkapkan tim hukum Amin menyiapkan sekitar 1000 pengacara untuk menghadapi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Pengacara dan tim hukum Amin ada 1000 yang akan support di MK, kata Iwan dalam keterangannya. Di sini Iwan menjelaskan nantinya tim hukum Amin akan dipimpin oleh Ari Yusuf Amir saat bersengketa hasil Pilpres 2024 di MK. Kemudian dibantu oleh Ketua Dewan Pakar Amin Hamdan Zulfa dan anggota Dewan Pakar Amin Refli Harun. Ia menegaskan tim hukum Amin sangat siap mengajukan gugatan Pilpres di MK. Iwan juga mengatakan tim hukum Amin mengantongi berbagai data dan juga bukti kecurangan yang terjadi selama proses Pilpres 2024. Namun Iwan tak menjelaskan kapan Timnas Amin akan mengajukan gugatan tersebut ke MK. Ia hanya mengatakan menunggu momen yang tepat. Kami sudah memiliki data dan juga bukti yang lengkap untuk menggugat berbagai kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi, mulai dari proses lelang sistem informasi KPU sampai menjadi sistem informasi digunakan saat ini, kata Iwan. Nah, kalau dilihat dari kawal pemilu ya, di situ ya hampir sama dengan hasil real count di KPU. Jadi menurut saya di situ kalau hasil suaranya menurut saya juga sangat benar ya. Kalau kita lihat dari kawal pemilu di situ bahkan juga banyak relawan yang memfotokan hasil C1 di kawal pemilu. Jadi memang sangat mirip sekali hasilnya dengan quick count dan bahkan juga dari real count dari KPU. Jadi kalau hasil suara menurut saya ya tidak ada bedanya dari hasil kawal pemilu yang independen di situ, yang dikelola oleh lembaga independen. Tetapi kalau kecurangannya sebelum Pilpres di situ misalkan menyebar bansos dan bahkan juga banyak survei gara-gara bansos di situ ya akhirnya mendukung 02, kan juga banyak. Bahkan juga para menteri di situ ya, bahkan ada berita yang menyebut terima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena ya setidaknya diberi bantuan sosial beras 10 kilo dan lain sebagainya. Di situ menurut saya juga perlu diklarifikasi lah di situ. Karena menurut saya penyebaran bansos di situ apalagi juga dari Presiden Joko Widodo, di mana juga anak dari Presiden Joko Widodo juga menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, di sini memang harus diusut. Ya supaya apa? Supaya di tahun-tahun berikutnya di Pilpres atau di pemilu pada tahun berikutnya tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Ya apapun itulah presiden dan wakil presiden pada periode mendatang supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.